Dalam sebuah keluarga, hubungan emosional yang dalam seringkali menjadi landasan utama interaksi. Namun, tidak dapat dipungkiri, ada kalanya hubungan tersebut dirasuki oleh kepentingan tertentu yang tidak selalu dilandasi oleh rasa ketulusan. Fenomena ini sering disebut sebagai pemanfaatan dalam hubungan keluarga. Ketika salah satu pihak merasa tanggung jawabnya terus dimanfaatkan, tanpa mempertimbangkan perasaan dan batasan pada dirinya, seseorang mungkin merasa terjebak dalam kewajiban yang terus-menerus, di mana bantuan yang ia berikan tidak lagi dihargai sebagai bentuk ketulusan, melainkan malah dianggap sebagai hal yang sudah sewajarnya mereka terima. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menyebabkan kelelahan emosional, rasa frustrasi, bahkan konflik internal tentang bagaimana menyeimbangkan rasa cinta terhadap keluarga dan juga kebutuhan diri kita pribadi untuk dihargai. Kondisi ini menimbulkan dinamika yang rumit. Di satu sisi, ada rasa tanggung jawab yang melekat karena ada hubungan darah atau ikatan emosional. Di sisi lain, muncul rasa lelah dan keraguan ketika pengorbanan yang kita berikan tidak dibarengi dengan penghargaan yang setimpal dari pihak keluarga yang menerima. Memahami dinamika ini memerlukan pendekatan yang mendalam. Kita perlu menyelami bagaimana budaya, nilai-nilai keluarga, dan ekspektasi sosial memengaruhi cara seseorang memandang tanggung jawab. Selain itu, penting pula bagi kita untuk mengenali tanda-tanda pemanfaatannya, agar kita dapat menetapkan batasan yang sehat tanpa mengorbankan hubungan kekeluargaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah membantu keluarga itu adalah kewajiban mutlak? Ataukah ada batasan yang perlu kita tegakkan demi menjaga keseimbangan emosional dan juga mental kita? Untuk itu, video ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kita dapat memahami fenomena ini secara bijak, menyeimbangkan tanggung jawab dengan ketulusan, serta mengenali tanda-tanda pemanfaatan yang perlu diwaspadai. Dengan pendekatan ini, kita akan belajar bagaimana membangun hubungan keluarga yang sehat tanpa harus kehilangan jati diri dan kebahagiaan diri kita pribadi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. 1. Memahami makna tanggung jawab dalam keluarga. Tanggung jawab dalam keluarga seringkali diartikan sebagai kewajiban untuk saling membantu, mendukung, dan juga menjaga satu sama lain. Dalam berbagai budaya, terutama di masyarakat kolektif, seperti Indonesia, tanggung jawab terhadap keluarga bahkan dianggap sebagai bentuk bakti yang tidak bisa ditawar. Namun, tanggung jawab ini seharusnya tidak menjadi beban sepihak ketika seseorang terus-menerus memberi tanpa mendapatkan dukungan atau penghargaan yang sepadan. Hubungan tersebut bisa berubah menjadi hubungan yang eksploitatif atau tindakan yang cenderung memanfaatkan orang lain secara berlebihan untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan atau hak orang tersebut. Tanggung jawab yang sehat adalah ketika semua pihak saling mendukung sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ini bukan soal siapa yang memberi lebih banyak, tetapi bagaimana setiap orang berkontribusi dengan tulus tanpa merasa dimanfaatkan. 2. Ketulusan, fondasi hubungan keluarga yang sehat. Ketulusan adalah memberikan sesuatu tanpa berharap imbalan. Namun, dalam hubungan keluarga, ketulusan bisa diuji ketika pihak yang menerima justru menganggap pemberian itu sebagai kewajiban mutlak. Ketulusan yang tidak dihargai dapat berubah menjadi kelelahan emosional. Untuk menjaga ketulusan tetap hidup, penting bagi anggota keluarga untuk saling menghargai. Ucapan terima kasih, penghargaan, atau bahkan tindakan kecil sebagai balasan dapat memperkuat hubungan dan mencegah munculnya rasa dimanfaatkan. Ketulusan tidak berarti mengabaikan kebutuhan diri sendiri, melainkan memberi dengan penuh kesadaran dan batasan yang jelas. 3. Mengenali tanda-tanda pemanfaatan dalam hubungan keluarga. Memahami tanda-tanda pemanfaatan dalam keluarga dapat membantu seseorang menetapkan batasan yang sehat. Beberapa tanda yang sering muncul antara lain: 1. Ketidakseimbangan peran.
Salah, satu pihak selalu diminta untuk memberi atau membantu, sementara pihak lain hanya menerima tanpa pernah berkontribusi. Contohnya, ketika seorang anak yang baru saja bekerja diminta untuk menanggung seluruh biaya kebutuhan keluarga, termasuk membayar utang orang tua atau membiayai pendidikan adik-adiknya. Akibatnya, anak akan merasa terbebani secara finansial dan juga emosional, sehingga mereka sulit untuk merencanakan masa depannya sendiri, seperti menikah atau menabung untuk diri sendiri. 2. Manipulasi emosional. Anggota keluarga menggunakan rasa bersalah atau tekanan emosional untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contohnya, ketika orang tua menggunakan pengorbanan masa lalu seperti biaya sekolah, biaya kuliah untuk membuat anak merasa bersalah, dan memaksa anak tersebut membantu melunasi utang mereka atau memberikan dukungan secara finansial. Akibatnya, anak akan merasa tertekan secara emosional karena seolah-olah ia memiliki utang budi yang besar kepada orang tuanya, sehingga anak tersebut akan mengorbankan kebutuhan pribadinya, seperti menabung untuk masa depan atau memenuhi kebutuhan dasarnya demi memenuhi permintaan orang tuanya. Hubungan seperti ini menjadi tidak sehat karena dibangun atas dasar rasa bersalah, bukan komunikasi atau rasa saling mendukung. Memang wajar jika orang tua mengharapkan anak yang sudah dewasa untuk membantu, namun jika dilakukan dengan cara mengungkit-ungkit pengorbanan masa lalu, maka hal ini menjadi bentuk manipulasi secara emosional. 3. Kurangnya penghargaan. Bantuan yang diberikan dianggap sebagai kewajiban dan tidak dihargai secara verbal maupun tindakan. Contohnya, ketika seorang anak memberikan sebagian gajinya untuk membantu keuangan keluarga, tetapi orang tua tidak mengapresiasi pemberian tersebut karena menganggap hal itu sudah kewajiban seorang anak, bahkan mereka terus meminta lebih. Akibatnya, anak akan merasa usahanya kurang dihargai dan tertekan secara emosional. 4. Beban berlebih. Tanggung jawab yang diberikan jauh melampaui kemampuan atau kapasitas individu, hingga menyebabkan stres berkepanjangan. Nah, Sobat Saj, setelah kita mengetahui apa itu tanggung jawab, ketulusan, dan juga tanda-tanda pemanfaatan dalam hubungan keluarga, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya, jika benar-benar berada di posisi tersebut, adalah menyeimbangkan antara tanggung jawab dan ketulusan, agar hubungan ke depannya akan terasa lebih sehat, tanpa ada perasaan terpaksa ataupun tekanan. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Untuk menciptakan hubungan keluarga yang sehat, diperlukan keseimbangan antara tanggung jawab dan ketulusan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah: pertama, komunikasi terbuka. Bicarakan perasaan dan kebutuhanmu secara jujur kepada anggota keluarga. Jelaskan batasan yang perlu dihormati tanpa harus merasa bersalah. Dengan melakukan hal ini, baik kamu ataupun keluargamu kemungkinan besar akan memahami perasaan dan juga kebutuhan yang kamu inginkan, sehingga dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang, saling mendukung, dan harmonis untuk kedepannya. Kedua, belajar untuk mengatakan tidak. Tidak semua permintaan keluarga harus kamu penuhi, terutama jika itu melampaui kemampuan atau mengorbankan kebutuhan dirimu sendiri. Dengan keterampilan ini, kamu dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia, di mana kamu merasa dihargai, terjaga, dan mampu memberi perhatian pada apa yang benar-benar penting untukmu. Selain itu, hal ini juga bisa mengurangi stres dan juga kecemasan, sehingga kesehatan mentalmu akan tetap terjaga. Ketiga, tetapkan batasan. Buat batasan yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat kamu lakukan untuk keluargamu. Dengan menetapkan batasan yang sehat, kamu dapat menjaga kesejahteraan diri, sekaligus membangun hubungan yang lebih harmonis dengan keluarga, di mana ada saling pengertian dan rasa hormat terhadap kebutuhan masing-masing.
Dan hal ini juga dapat membantumu menghindari ekspektasi yang tidak realistis dari anggota keluargamu. 4. Bangun dukungan tim. Dorong setiap anggota keluarga untuk berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing, sehingga beban tidak hanya ditanggung oleh satu orang saja. Dengan membangun dukungan tim yang solid dalam keluarga, kamu dapat menciptakan atmosfer yang penuh dengan kerjasama, pengertian, dan rasa hormat, yang membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai dan lebih siap menghadapi tantangan secara bersama-sama. Nah, Sobat Saj, itulah dia keempat cara yang bisa kamu lakukan untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab dan juga ketulusan dalam hubungan keluargamu. Ingatlah bahwa hubungan keluarga yang harmonis itu membutuhkan keseimbangan antara pemberi dan juga penerima. Ketulusan dan tanggung jawab bisa berjalan beriringan jika semua pihak saling menghormati dan saling menghargai. Mengenali dinamika keluarga yang sehat bukan hanya tentang menghindari pemanfaatan saja, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling mendukung. Sehingga kita dapat menciptakan lingkungan keluarga yang tidak hanya nyaman saja, tetapi juga bisa menjadi tempat di mana setiap individu merasa diterima, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Maka dari itulah, penting sekali untuk kita menetapkan batasan yang sehat tanpa kehilangan esensi cinta dan juga penghormatan dalam hubungan keluarga. Jangan ragu untuk menyuarakan perasaanmu dengan jujur, tetapi tetap penuh kasih. Ingat, tanggung jawab kepada keluarga tidak berarti mengorbankan dirimu sepenuhnya, melainkan berkontribusilah dengan cara yang bijak dan sesuai dengan kesanggupan yang kamu miliki. Mari kita jadikan ketulusan dan tanggung jawab sebagai pijakan untuk membangun hubungan keluarga yang lebih sehat. Nah, mungkin itu saja Sobat Saj, pembahasan di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video inspiratif lainnya di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.